pertama itu latih pose dengan sedikit modifikasi. Kenapa? Karena Anda lagi siap-siap gitu. Jadi bisa juga Anda butuh alat bantu atau disebut properties. Di sini aku tulis ada kursi, ada birthing ball, ada strap balok, ada tembok, ada selendang, ada meja, ada lemari, boleh dipakai. Jadi alat-alat atau properties ini dipakai untuk membantu Anda supaya bisa mencapai pose yang optimal tanpa effort yang luar biasa. Jadi effort to be effortless. Itu di trimester 1. Kemudian trimester 2 yang kedua adalah hindari inversi. Inversi itu kepala dibalik, di bawah, kepala di bawah, perutnya atau panggungnya di atas. Lalu close twist, badannya dipelintir, itu nggak boleh. Atau back bend, kayang, itu nggak boleh. Karena dia nggak boleh melakukan gerakan-gerakan yang menekan perut atau meregangkan terlalu luar biasa. Lalu lakukan relaksasi yang lama, itu kalau trimester 1, karena banyak yang masih mual, masih pusing, dan lain sebagainya. Bantu untuk menemukan kekuatan tubuh. Nah, ini trimester kedua. Trimester kedua ada beberapa yang sekarang lagi trimester kedua, jadi fokusnya adalah di kekuatan kaki, kesehatan panggul, dan tulang belakangmu. Itu harus. Jadi 3 bagian yang paling penting yang harus Anda pahami dan harus Anda persiapkan adalah mulai dari start dari kaki. Kaki itu pondasi. Kemudian tulang belakang, itu tiang penyangga rumahnya, ibaratnya rumahnya itu tubuh kita semuanya. Lalu panggul, panggul itu adalah lantainya. Oke, nah terus jadi lalu mulai latih dengan penahanan pose. Jadi yoga ada beberapa bagian, ada beberapa model. Jadi ada yang modelnya adalah flowing. Flowing itu mengalir, itu disebut vinyasa. Tapi ada yang ada penahanan pose. Di Hatha Yoga ada penahanan pose. Jadi misalnya posisi Wirabhadrasana 1 atau Warrior 1, tahan, rasain dulu. Nah, di trimester 2 Anda harus belajar untuk gimana caranya aku bisa nahan pose dengan pose yang baik, alignment-nya baik, nafasku selaras, dan aku skin of movement-nya benar. Action-nya benar. Contoh di gambar ini. Ini adalah namanya Anjaneyasana atau Lowlands. Nanti kita akan lakukan ini juga. Nah, ketika Anda melakukan pose ini, harus pas nih alignment-nya. Yang dimaksud alignment apa? Nih lihat. Dari kaki sama lutut harus satu garis. Lutut nggak boleh lebih maju di depannya. Nggak boleh. Ya, lutut harus benar-benar di atasnya persis. Kemudian perut harus, tulang belakang harus panjang ke atas. Nah, ketika si ibu ini panjangin tulang belakangnya ke atas, dia harus benar-benar kasih ruang di area sacrum. Nah, ini adalah pose di konsep yang harus Anda pahami di trimester 2. Jadi, harus mendorong untuk mendengarkan tubuhmu. Hindari pose yang membebani, terlalu berat misalnya. Kemudian perhatikan alignment tadi, micro movement itu adalah gerakan, makanya nanti aku pun pakainya baju, nanti aku mungkin akan copot, aku akan pakai BH yoga aja supaya Anda bisa melihat, oh ototnya yang itu yang dikerjakan, gitu kan? Kemudian libatkan janin pada setiap pose. Artinya kalau misalnya Anda kok kenceng ya, gitu kan, kok nggak enak ya, istirahat. Jadi tidak ada pemaksaan. Tetapi diajak ngobrol terus sama dedek bayinya, yuk kita yoga sama-sama. Gitu. Trimester 3, nah di trimester 3 Anda harus sudah mulai bersyukur dengan bentuk badanmu. Karena kamu semakin berbentuk payudaranya gede, perutnya gede, bokongnya lebih gede, kan gitu kan ya. Kemudian jangan biarkan Anda meregangkan sendi dan ligamen terlalu kuat, terutama di area torso dan pelvis. Jadi
latihnya pelan-pelan, tetapi justru penahanannya yang lama, gitu kan? Kemudian lalu tekankan di pranayama. Jadi sekarang kalau misalnya nih, Mbak Deli 36 minggu, berarti bisa jadi 2 minggu lagi kamu melahirkan loh ya. Karena proses persalinan bisa saja terjadi pada 38 minggu. Nah, kalau kamu tahu bahwa 2 minggu aku melahirkan, berarti aku harus benar-benar siapin tubuhku dan siapin nafasku. Jangan kendor, jangan kasih kendor, karena pas staminamu harus dibangun dan kekuatanmu harus dibangun sejak sekarang. Latihan membuka panggul dan dada untuk optimalisasi nafasmu, panggul untuk optimalisasi posisi janinmu supaya bayimu bisa turun panggul dalam posisi yang optimal, kemudian prosesmu jadi lancar nantinya gitu. Lalu beri perhatian yang lebih pada pernafasan. Nah, lalu kenali organ targetnya. Jadi cegah kasus-kasus dalam hamil dan persalinan. Oke, ini aku kasih kasus nih, ada topik APD, ketuban pecah dini, persalinan macet, ibunya kelelahan, masih ada banyak kasus yang lain yang mungkin paling tidak kamu bisa ngisi kasus yang lain di sini. Nah, aku mau tanya dulu ke yang sudah pernah melahirkan Mbak Sari. Bagaimana pengalaman proses persalinanmu dulu, Mbak, supaya teman-teman bisa paham apa sih kalau yang ceritaku gimana kita? Ya Bude, pengalamanku yang kehamilan pertama, aku sebenarnya udah ikut kelas hypnobirthing. Terus, tapi latihan yoga aja waktu itu kayaknya nggak ada kelas khusus nafas gitu kan. Jadi pas saya cuti 34 week, niatnya mau ikut kelas nafas gitu kan. Tapi ternyata saya harus bed rest karena kontraksi, jadi nggak ikut kelas nafas. Terus karena udah pede booking doula kan sama Mbak Mila, jadi ya udahlah nanti lahiran ada doula ini. Ternyata pas kontrak pada hari Jumat siangnya tuh kontrol dokter katanya bukan 1, paling masih 2 minggu lagi. Ternyata Sabtu subuh saya lahiran karena takut kegeeran lahiran, nggak enak nelfon doulanya, jadi nggak manggil, jadi sama sekali nggak ada doula. Jadi yang dampingin saya itu suami. Nah itu saya nggak pernah belajar nafas, jadi nggak tahu nafas. Sampai suami saya bilang jangan ditahan, jangan di leher. Iya lagi kontraksi, terus bilang jangan nafas di leher, buyar gitu. Udah gitu bidan yang dampingin sebelum dokter datang jutek juga satu, julid gitu kan, dibilang ibu jangan manja lah gitu kan, tambah kesel. Intinya saya nggak bisa nafas gitu kan, sampai saya kelelahan ngeden itu udah berulang kali kok nggak keluar ya gitu kan, gimana nafasnya, sampai akhirnya saya nyerah, udah mau nangis, cuman dokternya udah datang terus dia marah-marah, kamu kan apa nangis, tahu gitu kamu sesar aja gitu kan. Terus akhirnya saya nyerah, bilang saya mau sesar aja deh dok gitu kan, saya udah nggak kuat gitu kan, karena itu subuh jam 3, sedangkan saya udah makan kan sehari sebelumnya kan jam 6 sore. Tapi untungnya dokter anestesinya nggak ada karena subuh dan dadakan kan. Akhirnya ya dipaksa sama dokternya induksi sih, tapi nggak nyampe induksi 5 menit karena saya takut induksi keluar, cuman vakum. Cuman dampak belakangannya itu akhirnya ternyata ngaruh ke bilirubin anak saya yang sampai tinggi 21 gitu. Jadi ada drama kelanjutannya sih, Bude. Jadi kayak saya kena ambeien setelah itu gara-gara sibuk ngurusin anak yang bilirubin tinggi. Makanya maksudnya yang sekarang saya pokoknya nanti lahiran nanti saya harus belajar nafas gitu. Itu sih Bude. Aku bisa membayangkan secara dramatisir kisahmu ya. Mungkin jadi pengalaman bagi teman-teman yang lain ya Mbak Sari ya. Jadi kamu udah ikut kelas hypnobirthing, kemudian udah booking Mila sebagai pendamping persalinan, udah pede nih gitu kan, tapi lupa latihan nafas, lupa juga latihan tubuh, dan lupa mempersiapkan bahwa proses persalinanmu bisa saja terjadi sewaktu-waktu, betul nggak? Jadi akhirnya yang terjadi adalah pas mau lahiran, kamu nggak siap, belum makan lah, makanya pas sore lah, kemudian kamu stres sendiri gitu kan, kemudian akhirnya nggak bisa connect sama tubuhnya gitu kan, rasain connect, oh ngeden itu begini loh, itu
itu nggak nyambung. Kemudian kebetulan suamimu juga mungkin belum berpengalaman atau belum belajar banyak, akhirnya sugesti yang diberikan adalah sugesti yang justru membuat kamu buyar. Pada saat proses persalinan nggak boleh tuh dibilangin jangan itu tuh nggak boleh. Pada saat proses persalinan nggak boleh juga dibentak-bentak atau dimarah-marah. Nah, walaupun sebenarnya kami tahu, para provider itu tahu bahwa kita nggak boleh kasar sama ibu hamil. Tetapi namanya juga manusia, gitu kan? Siapa sih Bu yang nggak pengen tidur dengan tenang kalau pas malam dan pagi hari tiba-tiba dibangunin sama klien, lalu kliennya aku merasa misalnya aku jadi doktermu atau bidanmu saat itu, ini pasiennya rewel banget sih gitu, lama-lama emosi tinggi juga gitu kan, benar nggak? Gitu. Jadi karena belum tentu pada saat itu aku itu maksudnya provider itu dalam kondisi waras di jiwanya juga gitu loh, belum tentu gitu. Jadi memang kondisinya seperti itu. Belum lagi ketika ternyata akhirnya harus vakum, kemudian kamu belum belajar banyak tentang masalah pervakuman, belum belajar banyak masalah newborn, akhirnya yang terjadi apa? Yang terjadi adalah ASImu belum lancar keluar karena nggak siap. Terus akhirnya bayimu kuning. Begitu bayimu kuning, bayimu harus disinar gitu kan. Anda stres sendiri karena harus nungguin, kemudian belum lagi perubahan hormonalmu berlanjut, akhirnya jadi postpartum blues gitu kan. Jadi akhirnya yang terjadi adalah nggak bisa ngerawat diri sendiri di pas proses postpartum. Jadi mungkin kira-kira begitu ceritanya ya Mbak Sari ya. Jadi moga-moga nanti yang selanjutnya jangan keulang lagi gitu kan. Dan harapannya nanti teman-teman yang lain cerita Mbak Sari ini bisa menjadi gambaran atau menjadi pembelajaran bagi Anda supaya Anda menjadi lebih kuat lagi gitu. Oke?